Kalau dibandingin sama yang di Indonesia tuh mungkin lebih mirip Jogja ya. Jadi dia kota Hmm. pelajar dengan UT Austin-nya dan juga family friendly. Sehingga bagi saya yang berencana ambil S2 dengan membawa keluarga, maka salah satu kota ideal ya otomatis Austin. Di sini ada namanya pengajian Austin San Antonio Kilin. Jadi Pasak, panggilnya Pasak. Itu sering Aha. rutin mengadakan buka bersama. Kemarin Hmm. udah 2 kali kami buka bersama sih. Kamu Maestas Keluarga. Sutambian, bagaimana kabar sampean? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MBH. Senang sekali kita bisa bertemu lagi bersama Nguber Cerita, Nunggu Berbuka, Berbagi Cerita. Bersama saya, Enai, Eko Nurarif Iswianto. Asik. Kali ini kita kedatangan tamu ya, yang jauh nanti sana. Eh, Selama mata memandang tidak terlihat ya Mas Dirga ya. Yaitu bersama Mas Dirga Satrio Muhammad. Apa kabar Mas Dirga? Kabar baik, Mas Senai. Kamu Maestas Keluarga? Sutambian, bagaimana kabar sampean? Oh, duh, dari mana Mas? Kok bisa ngomong Jawa? Saya orang tua asal Solo dan Malang, Mas. Jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timur Oh, ya Tengah. bisa ngomong Jawa ya Mas. Tulen ya berarti ya. Saget, Mas, saget, saget. Eh, Wah, Pripun keluarga sehat boten? Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau di BPK-nya di mana Mas penempatan? PPK terakhir di perwakilan Sumatera Utara, di ujung. Hmm. Mas Dirga ini adalah seorang ASN BPK yang sedang melanjutkan studinya di S2 Public Affairs di University of Texas at Austin, USA atau sering disebut UT Austin ya Mas. Betul, betul, Mas. Betul. Kok bisa tertarik di UT Austin sih Mas? Oke, jadi begini Sobat MBA. Singkat cerita, saya pilih Austin karena vibe-nya atau karena reputasi Austin sebagai salah satu kota terbaik, kalau bukan kota yang terbaik di Amerika Serikat untuk ditinggali. Dan juga family friendly, sehingga bagi saya yang berencana ambil S2 dengan membawa keluarga, maka salah satu kota ideal ya otomatis Austin. Dan juga berpasangan dengan itu, di Austin juga ada kampus yang lumayan terkenal, lumayan bagus, bahkan salah satu public university terbagus di US menurut orang, UT Austin, University of Texas at Austin. Jadi dua, satu tambah satu jadi dua, pakai komplit digabungin jadi enak, jadi Wah, Mas. mantap. Gitu. Kalau major studinya itu gimana, Mas? Oke, jadi kalau major study saya adalah Masters of Global Policy Studies. Itu bisa Oke. dibilang merupakan hybrid dari kebijakan publik dicampur sedikit hubungan internasional. Mm-mm. Jadi kenapa saya mengambil major tersebut itu singkat cerita karena kita tahu sendiri waktu itu sedang pandemi, sehingga perlu kayak sebuah tantangan global. Gimana sih cara kita mengatasi tantangan global itu? Nah, MGPS itu salah satu bidang ilmu yang mencoba mempelajari bagaimana menghadapi tantangan global secara policy. Singkat ceritanya gitu sih, Mas. Oke. Aku termasuk orang yang bermimpi sih, Mas. Pengen kuliah di luar gitu. Eh, itu Mas minta tips biar lolos gimana, Mas? Oke, mungkin tips and tricks mungkin satu untuk semua sama ya, persiapan yang matang, di mana paling yang berbeda kapan kita mau mulai persiapannya kan. Kalau bagi saya sendiri itu mulai persiapannya setelah lulus S1. Jadi saya dulu D3 akuntansi, lalu tugas belajar S1, baru semenjak S1 itu saya udah mencanangkan untuk mencari beasiswa S2 untuk bisa berkuliah di luar negeri. Dan salah satu cara lainnya adalah minta doa restu kepada orang tua, kepada keluarga, itu setelah kita sudah melakukan ikhtiar maksimum, atau setelah kita Oke, usaha siap. dengan semaksimal mungkin. Mm-mm. Kalau untuk pertama landingnya di USA itu kapan, Mas? Tepatnya sih 12 Agustus 2021. Kenapa saya hafal? Karena sering Yakin sih. ditanyain, terutama kayak buat Oh, lapor oke, oke. pajak, tuh tanyain tanggal berapa tiba Oke, oke. di Amerika seperti itu ya, 12 Agustus Hmm. 2021. Hampir 2 tahunan berarti ya udah di sana ya. Iya, sekitar 20 bulan sih maksimum programnya, Mas. Beda nggak Mas keadaannya USA saat ini sama yang dulu waktu pertama datang? Kalau dibandingkan waktu dulu sangat berbeda sih. Kalau dulu walaupun nggak seketat
Indonesia misalnya waktu PPKM tapi sudah agak longgar waktu 2021 itu kan. Waktu itu masih dihimbau untuk memakai masker di ruangan publik, di transportasi publik maupun di kelas. Tapi hanya dihimbau, tidak diwajibkan. Jadi banyak orang yang masih memakai masker. Kalau sekarang udah banyak yang nggak pakai masker sih. Udah bebas berarti ya sekarang ya. Udah bisa dibilang udah bebas sih, Mas. Mohon maaf Mas Dirga udah berkeluarga ya? Ya, sudah. Saya satu istri dengan 2 orang anak. Oh, kemarin saya waktu lihat footage-nya tuh anaknya, keren banget nih. Kok udah bisa Inggrisnya lancar ya? Berarti ya udah ya. Alhamdulillah sih selama digembleng di sini lancar, tapi waktu berangkat pertama kali sini juga agak struggling juga sih Mas, jadi mau belajar. Itu yang melajarin siapa Mas? Mas Dirga sendiri atau ada Enggak, khusus? dari sekolah, justru dari Dari sekolah. sekolah. Oh, Iya, waktu itu kami tanyakan apa perlu kami persiapkan agar dia bisa minimal bisa belajar bahasa Inggris. Nggak usah, masuk aja. Yang penting kita belajar sambil ini aja, sambil praktek gitu kan. Udah langsung. Sampai sekarang udah lancar sih, alhamdulillah. oh gitu. Waktu di sana usia berapa Mas anaknya? Anak yang pertama usia 8 tahun waktu pertama kali sampai sini, Hmm. second grade atau kelas 2. Berarti aman ya kalau soal gitu ya, berarti ya soal anak ya. Ya, insya Allah aman sih. Sama kalau public school di sini kan tidak berbayar atau gratis, jadi insya Allah bisa. Berarti tahun pertama Mas Dirga di sana itu pasti ada culture shock-nya ya. Terutama apa Mas yang bikin kaget? Oke, surprisingly ada 2 sih yang paling bikin kaget. Kalau buat saya Oke. sendiri sih ya, mungkin buat orang lain berbeda. Yang pertama itu terkait paket data atau paket internet telepon ya. Kalau Oke di ya. Indonesia kan kita seringnya beli yang unlimited ya, dalam sebulan mungkin 100.000, 200.000. Nah, waktu nyampe sini mau beli yang paket unlimited ternyata mahal banget, sekitar 30 sampai $50 per bulan. Jadi sekitar 700.000 Wow. per bulan lah ya kalau dirupahin. Heeh. Dan lucunya lagi orang-orang di sini jarang yang beli itu, jadi orang-orang khusus saja. Biasanya yang suka traveling, yang Oke. aktivitasnya banyak di luar. Kenapa? Karena banyak wifi gratis di sini, wifi spot gratis yang memang menyediakan wifi. Jadi di rumah, di kampus sudah pakai full wifi yang disediakan oleh masing-masing, free. Jadi udah nggak perlu, Free. sebenarnya nggak terlalu kepake paket datanya sih gitu. Terus Hmm. yang kedua itu terkait surat menyurat. Jadi kalau di Amerika sini masih sangat lazim untuk surat menyurat atau secara paper letter gitu ya. Walaupun email udah sering banget email, tapi tetap harus ada kayak dokumen-dokumen tertentu yang harus disurati ke alamat. Jadi contohnya waktu lapor SPT yang terakhir ini kami lapor pajak di Ya. Amerika itu formnya dicetak, ditanda Hmm. tangan, dikirim pakai surat. Jadi dikirim pakai pos gitu. Terus juga waktu itu ada surat pemberitahuan, surat buka akun bank harus pakai surat ke alamat. Terus bikin driver's license atau SIM, driver's Hmm. license-nya dikirim ke alamat. Jadi lewat mailbox, lewat pos gitu sih Mas. Surat menyurat dan paket data, 2 itu sih yang bikin kaget awal-awal. Wah, luar biasa. Gimana sih Mas gambaran Austin itu Mas? Lingkungannya gimana, masyarakatnya gimana gitu. Oke, jadi Austin itu letaknya di Central Texas ya. Kalau kita bayangin Texas itu kayak kita bayangin satu pulau Borneo. Jadi satu Kalimantan itu luasnya plek hampir sama kayak satu luas Texas. Nah, Gede berarti ya Mas ya? Kota Austin ada di tengah-tengahnya. Iya gitu. Secara negara bagian Texas tuh negara bagian terluas kedua setelah Alaska, dan Wow, juga luar negara biasa. bagian paling padat kedua setelah California. Sementara Austin itu kota terbesar keempat di Texas dan kota terbesar ke-11 di Amerika Serikat. Tapi lucunya, walaupun kota terbesar ke-11 di Amerika Serikat, Hmm? jumlah penduduknya coba berapa Mas? Kira-kira kamu bisa nebak berapa ya? 10 juta? hampir, 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 Hampir. hampir betul. Beda nolnya aja di sini. Jadi sensus 2023 itu penduduk Austin ada 1 juta. Itu di luar komuter ya, 1 juta orang. Jadi kalau kalau dibandingin sama yang di Indonesia tuh mungkin lebih mirip Jogja ya. Jadi dia kota pelajar dengan UT Austin-nya, dia juga ibu kota negara bagian Texas, atau kayak di Jogja kan dia ibu kota provinsi. Nah, mungkin sama Ya. ya, vibe-nya vibe Jogja gitu lah. Oh, kalau untuk komunitas Indonesianya sendiri banyak Mas di sana Mas? Komunitas Indonesia, diaspora dan pelajar
Ada, tapi nggak sebanyak daerah-daerah lain sih. Memang sekitar mungkin biasa rata-rata mahasiswa di sini sekitar 30. Itu udah graduate sama undergraduate. Seperti Di itu. Austinnya itu berarti ya. Ya, di Austin. Kalau muslimnya sendiri? Kalau muslimnya sendiri di Austin, menurut beberapa sumber sekitar 15.000 sampai 30.000 estimasi paling banyak yang Hmm, berada di kota Austin itu sendiri. Jadi lumayan sih banyaknya dari India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia termasuk minoritas yang sangat sedikit sih kalau muslimnya. oke. Ada nggak Mas kayak pernah kejadian Islamophobia gitu di Austin, ada nggak? Kalau seingat saya satu dua kejadian mungkin ada kali ya, tapi walaupun itu saya nggak pernah mengalami secara langsung. Oke. Tapi ada satu kejadian yang terjadi di komunitas masjid kami, masjid yang saya suka datang, itu entah pagi bangetnya atau malam bangetnya itu siapa yang naruh, tapi pagi-pagi waktu pengurusnya datang tuh tiba-tiba ada kayak ada kepala babi ditaruh dipasak di tiang dipasakin di dekat gerbang masjid. Jadi kaget Wow. juga kami, Heeh. langsung dilaporin polisi ya. Mungkin ada beberapa orang oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Tapi termasuk tergolong aman sih Mas ya, berarti ya. Kalau secara overall sih, alhamdulillah aman. Banyak yang nyapa kayak waktu istri lagi belanja, banyak yang bilang Assalamualaikum sister, saya Assalamualaikum brother, banyak sih Insya Allah lebih Masya ramah Allah. sih. Alhamdulillah. Berarti ini tahun kedua puasa ya Mas di Austin ya. Kalau pengalaman tahun pertamanya gimana Mas? Cari makan, susah atau masak sendiri? Kalau puasa pertama, alhamdulillah sudah bersama keluarga ya, jadi keluarga sudah menyusul. Itu kita coba kita coba berburu takjil sih. Jadi kayak kayak sama kayak di Indonesia, kita coba ngabuburitnya Oh cari ya? takjil gratisan yang Di disediakan oleh lampu masjid-masjid di merah nggak sekitar. Mas? Enggak. Nggak ada. Tapi di masjid-masjid. Di masjid ya. Kalau di Jadi sini kan di hampir lampu merah-merah gitu banyak. iya. Kalau di sini di masjid-masjid sih. Jadi alhamdulillah walaupun ngantri tetap ngantri, itu kan kita Hmm. ngantri terus dapat jatah masing-masing. Alhamdulillah udah kita nyobain ke hampir semua masjid yang menyediakan berbukaan itu kita cobain icip-icip. Alhamdulillah kita udah cobain semua sih waktu tahun pertama sih, Mas. Oke. Gitu. Masjid banyak ya berarti di sana Mas? Secara besar ada 5 sih perkumpulan masjid besar Greater Austin. Di sana musim apa Mas? Di sini sekarang musim semi, musim spring, dan juga musim ujian, Mas. Jadi udah akhir semester, mulai banyak tugas-tugas dan ujian. Oh, kalau spring puasanya berapa jam sih Mas? Puasanya kalau bisa digambarkan, kita mulai start tadi pagi jam 6 pagi, Heeh. dan Oke. buka puasanya jam 8 malam, jadi sekitar 14 jam, Mas. Nah, kalau di Indonesia kan kadang ada kayak tongklek pagi gitu. Di sana ada juga nggak? Jadi kayak ngandalin, mulai mulai sahur aja ngandalin aplikasi, ngandalin HP, nggak Heeh. ada azan di luar. Gitu. Buka Oh, puasa juga ngandalin aplikasi juga. Gitu. oke, oke. Kalau tantangannya sendiri, Mas, selama puasa di tahun pertama dulu? Tantangannya, hmm, mungkin yang paling susah itu bangun suasananya ya. Kan kalau puasa di sini itu jam kerjanya masih normal. Jadi nggak ada pengurangan jam kerja kayak di Indonesia. Orang-orang tetap seperti biasa, bisnis as normal. Orang makan tetap makan. Kita sendiri yang puasa. Bedanya jumlahnya lebih lebih sedikit di sini pada di Indonesia kan. Nah, Iya. efeknya apa? Jadinya ya kalau kita kita nggak semangat, ya kayak biasa aja gitu, nggak cuman cuman nggak makan, nggak minum gitu. Makanya kita sendiri yang menyemarakan gitu Ramadan. Gimana sih kita bangun Ramadan? Gimana kita kuatkan ibadah dan lain sebagainya sih. Dan ini berhubung karena musim semi, jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin ya. Beda kalau Ramadannya jatuh di musim summer atau musim panas atau musim winter dingin. Gitu, Mm-mm. Mas. Salah satu budaya puasa kan ngabuburit ya, Mas. Kalau Masnya dan keluarga sendiri kalau mau mendekati berbuka itu aktivitasnya ngapain, Mas? Kalau tahun kedua, terutama tahun kedua sih kami lebih di rumah aja sih, lebih deket di rumah aja karena lebih coba kebersamaan sama keluarga. Udah puas nyobain ngabuburit ke masjid-masjid waktu tahun pertama, dan juga karena bertepatan dengan musim akhir semester, jadi ya Mm-mm. banyak assignment, banyak tugas-tugas. Bahkan 3 hari yang lalu atau seminggu terakhir tuh seringnya saya gunakan waktu-waktu jelang buka itu dengan grup meeting, ngerjain tugas kelompok sama teman, karena emang nggak ada waktu lagi ya, waktunya kepakainya setelah
perkuliahan kan, jadi ya pas maghrib itu ya buka dulu sebentar tapi sambil ngerjain tugas gitu Mas. Wus, luar biasa emang Mas Dirga ini. Berarti kalau untuk sholat sunnah terawihnya juga di rumah atau di masjid, Mas? Oke, jadi ini sih challenging-nya buat kami yang punya anak-anak ya, kan anak Iya. saya masih kecil-kecil, masih SD. Di sini kalau mulai tarawih itu maghrib kan jam 8, isya jam 9. Jadi mulai tarawih setelah jam 9-an sampai selesai itu jam setengah 12. Nah, itu kan Iya. anak-anak kan masuk sekolah nih, besok pagi masuk jam 7. Jadi agak kesusahan kami kalau tarawih di luar sampai jam 12, pulang mungkin jam 12, Hmm. besoknya harus sekolah lagi jam 7. Jadi akhirnya kami memutuskan sholat tarawihnya di rumah aja. Nanti weekend baru sholat tarawih di masjid seperti itu, Mas. Apakah ada pernah acara buka bersama antar komunitas Indonesia atau Muslim di sana? Pernah, Mas? Kalau bukber di sini alhamdulillah rutin ya. Jadi baik secara masjid kan bukber bersama, buka bersama di masjid maupun di komunitas Indonesia. Di sini ada namanya pengajian Austin San Antonio Kilin. Jadi Pasak, panggilnya Pasak. Itu sering rutin mengadakan buka bersama. Kemarin udah 2 kali kami buka bersama sih. Alhamdulillah. Ini kan di Texas, di Austin ya. Apa yang paling dikangenin dari Ramadan di Indonesia? Apa ya yang kangen ya? Biasanya sih kalau bagi saya azan sih yang pertama ya. Yang pertama azan, kita rindu mendengarkan azan. Kalau di sini takut-takut kita, ini bener gak nih aplikasinya? Kadang kan ada perubahan waktu karena daylight saving tuh maju sejam. Ini agak ragu kami. Ya udah kita tunggu sebentar, jangan pas azan di aplikasi jangan langsung buka, kita tunggu kasih waktu jeda 2 menit atau 1 menit biar benar-benar yakin udah lewat waktunya. Terus azan yang kedua itu lihat orang semarak Ramadan sih, bagaimana kalau di Indonesia kan banyak kampung Ramadan, bazar Ramadan, ada tajil pinggir jalan. Kalau di sini kan nggak ada. Ya, jadi ngeliat orang-orang berlomba-lomba beribadah tuh kangen gitu kayak di sini kan agak susah ngeliatnya kan, kalau nggak ke masjid ya kok di jalan-jalan kayak biasa ya biasa aja kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin mudik ya kan khasnya Indonesia. Homecoming itu khas dari bahkan orang-orang Austin, dari orang-orang Indonesia di Austin pun masih sering mudik waktu Ramadan tuh sering banget. Jadi waktu Ramadan sebulan tuh di Indonesia gitu. Banyak juga teman-teman yang kayak gitu. Kemungkinan Mas Dirga nggak mudik ya ini ya berarti? Karena udah mau selesai, insya Allah mudiknya sekalian for good sih. Gitu. Saat ini kan mendekati Idul Fitri ya, Mas. Pengalaman Idul Fitri yang tahun lalu itu Mas Dirga di Austin atau di Indonesia? Oke, baik. Waktu itu sudah di Austin, jadi kita sempat mendapatkan salah satu momen bersejarah gimana Idul Fitri itu dipusatkan di satu gedung tertentu di seluruh Austin. Jadi seluruh lima komunitas masjid di 5 masjid di Austin tuh berkumpul jadi satu. Jadi walaupun 3 shift, kita tetap sholat di situ, salah satu teman pertama jadi ngumpul. Jadi mirip kayak Indonesia lah, ramai banget orangnya kayak gitu, Mas. Oh, seru berarti ya, bisa gabung semua ya Mas berarti? Betul, betul, betul. Saya ketemu. Hari-hari ini kan mau Lebaran ya Mas? Ada persiapan khusus nggak? Kalau persiapan secara khusus itu nggak ada sih kalau secara khususnya. Cuman lebih ke menyiapkan jadwal aja. Jadi sholat Id kan bertepatan dengan hari Jumat ya kalau sekarang. Jadi aktivitas masih seperti normal. Jadi paling kita cari masjid yang menyelenggarakan sholat Id paling pagi, kita sholat, anak-anak juga masih sekolah, jadi setelah itu anak-anak langsung sekolah, saya juga melanjutkan kuliah, dan lain sebagainya. Paling yang istimewanya kalau Lebaran kali ini kita berencanakan untuk masakan Lebaran, insya Allah mau masak opor ayam sama sate padang, pakai lontong. Mantap, berkolesterol ria. Kalau tahun lalu juga seperti itu Mas? Tahun lalu sama kali ya pakai opor, terus ya sorenya baru ada ini sih, baru ada kumpul sama orang Indonesia. Kumpul-kumpul silaturahmi gitu ya Mas? Iya, halal bihalal. Sama kayak di Indonesia berarti ya? Dimirip-miripin, makanya ada itu biar kayak ada khas-khas Indonesianya gitu. Luar biasa Mas. Jadi terima kasih atas waktunya Mas Dirga. Semoga keluarga sehat selalu, Mas Dirga cepat selesai studinya, dan semoga
semua orang yang bermimpi seperti Mas Dirga bisa terwujud. Amin. Semoga dilancarkan. Ya, Sobat MBH, itu adalah sedikit sharing sama Mas Dirga Satrio Muhammad yang ada di Austin, Texas. Kata-katanya hari ini adalah mimpi adalah motivasi untuk diri kita. Jadi kita harus semangat mengejar mimpi kita, oke? Ikan teri, ikan tongkol paling enak dimakan saat berbuka. Oke. Itu bukan pantun ya. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.